Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi desain organisasi hari ini merupakan pengantar atau pendahuluan yang berhubungan dengan kuliah desain organisasi industri. Jadi diharapkan adik-adik mahasiswa akan mengerti secara keseluruhan atau secara dasar apa sih mata kuliah desain organisasi industri tersebut. Definisi mata kuliah. Capaian pembelajaran diinginkan adalah diharapkan mahasiswa akan mampu mengelola tim dan organisasi serta menyampaikan ide dalam lingkungan global. Capaian CPMK-nya, ya, pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar desain organisasi industri. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat dan menjelaskan formulasi struktur organisasi dalam menunjang strategi organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dinamika persaingan industri dan implikasi terhadap perancangan strategi. Penilaiannya, untuk CPMK 1 dinilai berdasarkan UTS. Sedang untuk CPMK 2 itu dinilai berdasarkan praktikum dan tugas. Sedang untuk CPMK 3 itu dinilai berdasarkan UAS. Ya. Jadi untuk nilainya UTS 30%, praktikum dan tugas 40%, dan UAS adalah 30%. Jadi buat adik-adik yang ingin mendapatkan nilai yang baik atau nilai A, berarti harus juga memperhatikan praktikum atau tugas yang diberikan. Oke. Mekanisme pembelajaran, pertama adalah lewat ceramah, diskusi, bisa lewat sinkron atau asinkron. Kemudian ada tugas individu atau kelompok, serta ada praktikum dengan laboratorium IPO, Inovasi Pengembangan Organisasi, dengan modul untuk design thinking dan juga untuk bisnis model kanvas. Nah, jadi laboratoriumnya untuk di IPO ada dua modul. Pertama adalah design thinking, yang kedua adalah bisnis model kanvas. Nah, apa ideologi organisasi? Secara keseluruhan, ya, secara basic, organisasi tujuannya untuk menciptakan value. Tujuannya utama adalah untuk menciptakan value. Nah, value dalam apa? Value dalam perdagangan, ya, value dalam investasi, dan juga value dalam bisnis. Jadi dengan adanya organisasi ini diharapkan, ya, dengan adanya perancangan organisasi baik, maka diharapkan value atau nilai dari organisasi itu akan tumbuh lebih baik daripada sebelum adanya organisasi. Baik di dalam perdagangan tadi, ya, lalu masih membuat suatu organisasi yang berada di dalam suatu sistem perdagangan itu dengan dapat punya nilai yang lebih baik. Bagaimana dengan investasi, bagaimana juga dengan bisnis. Atau simpelnya seperti ini. Jika satu orang bisa menghasilkan 10, ya, si A bisa menghasilkan 10, si B bisa menghasilkan 10, ketika mereka gabung dalam organisasi yang baik, maka nilai yang dihasilkan bukanlah 20, tapi harus lebih dari 20. Apakah itu 30 atau 40. Karena kalau si A 10, si B 10, digabungannya 20, itu berarti tidak ada nilai tambah yang ada di sana. Nah, kita masuk dalam revolusi industri. Kita lihat kenapa sih butuh organisasi. Salah satunya adalah revolusi industri. Kita mau tahu bahwa revolusi industri adalah suatu proses yang perubahan cepat dari bidang ekonomi agraris atau pertanian ke ekonomi industri yang menggunakan mesin, ya, tidak lagi dengan menggunakan keterampilan tangan. Jadi sebelumnya itu pakai keterampilan tangan, pakai manusia dengan jumlah yang banyak. Kalau sekarang kita bisa lihat di dalam industri rokok, ya, rokok yang tradisional, ya, atau pakai industri tangan, banyak orang pakai tangan. Ini banyak jumlah pekerja yang pakai tangan. Oke. Nah, ketika terjadi revolusi industri, ya, tenaga kerja itu kemudian digantikan dengan mesin. Nah, sehingga apa yang terjadi? Diharapkan dengan adanya revolusi industri, maka
kemudian nilai akan meningkat. Nah, ada 4 macam revolusi industri yang terjadi. Nah, dalam organisasi, tujuan utama adalah bagaimana membangun value atau nilai berdasarkan kolaborasi yang ada dalam tenaga kerja atau organisasi atau orang-orang ada di dalam situ. Nah, kalau kita lihat gambar, ya, gambar yang ada di sini, ya, ketika tim tidak bekerja dengan baik, ya, kolaborasi yang tidak baik, maka malah tidak menghasilkan suatu hal yang bermanfaat, malah tidak jadi suatu hal yang berguna. Oke. Nah, organisasi ini juga ada dalam berdasarkan kalau dalam agama kita, dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syaffat ayat 4, Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperan di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, ketika Rasulullah berperang, ya, beliau tidak hanya bilang, ayo kita perang, ayo kita serbu, tidak. Tapi Rasulullah menyusun strategi peperangan, bagaimana strategi itu diatur dalam satu organisasi. Ya, siapa yang bertugas sebagai pemanah, siapa yang di depan, siapa yang berbagian kesehatan, itu diatur. Sehingga sebagai suatu barisan yang teratur atau kokoh. Ya. Nah, kalau dalam organisasi, kalau kita lihat, ya, dalam organisasi, itu ada input, ada proses, dan ada output. Input apa itu? Ada sumber daya, ada informasi, ya. Kemudian output itu hasilnya apa? Outcome-nya, apa produknya, atau service-nya. Sedang proses, ada aktivitas yang ada dalam organisasi tersebut, tinggal pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Nah, disinilah organisasi itu berasal, ya, di dalam proses tersebut. Contoh misalnya, oke, pizza ada tenaga kerjanya, ada bahan bakunya, ada oven, ada refrigerator, dan lain-lain. Nah, apakah cukup dengan pizza dengan itu terjadi? Tidak. Ya. Output yang dihasilkan adalah bagaimana pizza itu membuat customer-nya itu happy, ya, dia senang, rasanya enak. Apakah cukup rasanya enak? Tidak. Ya. Juga menghasilkan profit, ya, bagi perusahaan. Ketika customer datang, mereka sekarang ini, ya, apalagi sekarang, customer makan pizza bukan hanya untuk menikmati rasa pizzanya, tapi menikmati suasananya, ya, menikmati pelayanan yang prima, menikmati segala macam pizza yang sesuai dengan dia inginkan. Nah, kita lihat sekarang ada pizza, ya, oke, pizza yang eh, pinggirannya ada topping-topping tertentu, kemudian ada bisa dibagi, bagaimana mereka dikombin dengan yang lain. Nah, itulah yang dimaksud dalam proses. Nah, yang paling utama di sini adalah pelayanan. Salah satunya adalah pelayanan dari karyawan di bidang tersebut. Bagaimana mereka senyumnya, bagaimana mereka melayaninya, permintaan dari customer, ya. Sehingga apa? Akhirnya customer happy. Ya. Ketika customer happy, dia akan balik lagi. Ketika balik lagi, apa? Keuntungan akan dapat. Oke. Nah, apa kan yang dipelajari di desain organisasi? Oke. Kita akan mempelajari yang pertama introduksi, pengantar sekarang, kedua adalah nilai organisasi dan lingkungan, mempelajari tentang prinsip organisasi, yang perancangan organisasi, mempelajari tentang struktur organisasi, kultur organisasi, desain thinking, dan bagaimana bertahan di dalam lingkungan yang kompetitif, kemudian berkaitan dengan strategi operasional, kemudian berhasilkan dengan apa? SWOT, ya, strategi operation, kemudian terakhir adalah bisnis model sebagai output, ya, bisnis model. Nah, CMK 1 yang tadi akan dibahas di pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Meliputi apa? Teori organisasi, nilai dalam organisasi, prinsip dasar perancangan organisasi industri, desain struktur organisasi industri, budaya organisasi industri.
Kemudian CP02 pertemuan di 7, 9, 14, dan 15. Ya. Jadi mahasiswa mampu membuat dan menjelaskan formulasi suatu organisasi dalam memiliki strategi organisasi. Meliputi apa? Ada desain thinkingnya di situ, ada perumusan visi dan misi organisasi, ada analisis SWOT, berada perancangan standar operation prosedur, dan ada bisnis model. Nah, CP ketiga, pertemuan 10, 11, 12, dan 13. Nah, mahasiswa mampu menjelaskan dinamika perusahaan industri dan implikasi terhadap rancangan strategi. Meliputi dinamika perusahaan industri, konsep dan desain operasional strategi, dan metode desain organisasi. Nah, jadi saya harapkan adik-adik mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan baik, bukan hanya berhubungan dengan kuliah, berhubungan dengan dosen, tapi juga mengikuti praktikum dengan baik. Nah, praktikum ini juga dirancang agar adik-adik bisa menerapkan ya, design thinking, bisa menerapkan bisnis model kampas. Karena di sekarang ini, saat ini, di perusahaan-perusahaan, design thinking, bisnis model kampas itu dipakai. Sehingga kalau adik-adik bisa menggunakan, itu akan sangat berguna ketika adik-adik lulus nanti. Oke. Apa sih buku yang bisa dipakai? Ada berbagai macam buku. Pertama bisa Garrett, ya, berkaitan dengan teori organisasi, Albert berkaitan bisnis esensial, dan segala macam material atau buku-buku lain yang sesuai. Ya. Oke, disusun. Oke, desain organisasi industri ini disusun oleh Pak Bambang Suratno dan saya, Pak Yudi Sukusno. Baik, demikian pengantar dari desain organisasi industri. Semoga bisa memberikan gambaran buat adik-adik berkaitan dengan kuliah desain organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.